Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat atau falsafah bangsa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sabrina Hairunisa dengan NIM 2302395. Perkenalkan, nama saya Alvira Triulia dengan NPM 230211394. Perkenalkan nama saya Kisah Tripuspasari dengan NPM 230211390. Kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat falsafah bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pandangan dan pedoman hidup. Pancasila mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai falsafah hidup yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila bersumber dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. Pancasila mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang makna dan hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Lanjut, ada makna Pancasila terkait dengan yang pertama itu alam semesta. Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Siapa pencipta alam semesta? Lanjut, manusia dan kehidupannya. Siapa manusia itu? Dari mana manusia berasal? Bagaimana hubungannya dengan manusia lain, masyarakat, dan pencipta? Lalu ada nilai-nilai yang diangkat menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari. Contoh nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta nilai-nilai yang berguna dan tidak berguna. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang dihasilkan dari pemikiran mendalam bangsa Indonesia. Pancasila dianggap dipercaya dan diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai norma dan nilai yang paling benar, adil, bijaksana, baik, cocok, dan sesuai bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain yang beradab. Pancasila memandang bahwa Tuhan adalah sumber nilai-nilai moral dan manusia sebagai ciptaannya memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama. Nilai-nilai dasar Pancasila mewujudkan ikatan yang mengakui persamaan dan persatuan di antara bangsa Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat serta menghormati hak dan kewajiban individu. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah satu kesatuan bulat dan utuh yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan atau ditukar tempatnya. Pancasila bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tujuan praktis filsafat Pancasila. Lalu ada rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini adalah susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Yang pertama, setiap sila adalah unsur yang mutlak dalam Pancasila, sehingga Pancasila adalah suatu kesatuan tunggal yang kompleks. Setiap sila memiliki arti masing-masing dan saling berhubungan. Sila-sila Pancasila pada dasarnya membentuk satu kesatuan filosofis. Ada 5 sila yang masing-masing merupakan prinsip peradaban. Namun mereka tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari yang lain. Tidak ada kontradiksi antara satu sila dan sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila yang berorganisasi bersumber pada ontologi dasar manusia. Sila-sila Pancasila mencerminkan hakikat manusia yang adalah makhluk
pluralis dengan unsur-unsur jasmani dan rohani yang harmonis. Manusia adalah makhluk sosial dan individu, serta memiliki kedudukan sebagai pribadi yang independen dan makhluk yang bersifat ketuhanan. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut adalah kesatuan yang berorganisasi dan harmonis. Setiap unsur memiliki peran dan saling ketergantungan atau interdependensi satu sama lain. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang berorganisasi karena mereka mencerminkan hakikat manusia yang monopluralis. Lalu ada susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang pertama adalah susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarki ini menggambarkan hubungan antara sila-sila Pancasila dalam aspek kuantitas dan kualitas. Urutan 5 sila mencerminkan spesifikasi dari setiap sila. Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan hubungan antara sila-sila saling mengikat. Pancasila tidak dapat digunakan sebagai dasar kerohanian negara jika tidak hubungan yang mengikat antara sila-sila. Kesatuan Pancasila memiliki susunan hierarkis piramidal dengan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar. Hakikat sila-sila Pancasila harus sesuai dengan landasan sila-sila tersebut. Kemanusiaan mencerminkan kesesuaian nilai-nilai Pancasila dalam negara dengan fokus pada hubungan sebab dan akibat. Lalu ada rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menginspirasi sila-sila lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab melibatkan ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menginspirasi persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, melibatkan kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menginspirasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan melibatkan sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Juga meliputi dan menginspirasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, juga melibati kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, semua sila-sila ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila, falsafah, dan dasar negara Indonesia. Selanjutnya ada sifat keseimbangan Pancasila. Sifat keseimbangan Pancasila memiliki 3 pokok. Yang pertama adalah keseimbangan konsensus nasional, ada keseimbangan sistem kemasyarakatan, dan ada keseimbangan sistem kenegaraan. Yang pertama, keseimbangan konsensus nasional. Keseimbangan ini merupakan sebuah konsep dalam politik yang merujuk pada upaya mencapai kesepakatan dan harmoni di antara berbagai kelompok, kepentingan, atau fraksi dalam sebuah negara. Ini melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap beragam pandangan dan identitas yang ada dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan konsensus atau kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Jadi tidak ada kecenderungan pada suatu pihak. Yang kedua, adanya keseimbangan sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan Indonesia ini mengutamakan keseimbangan antara sifat individu dan sifat sosial. Yang keduanya adalah sifat
dasar alami dari manusia itu sendiri. Meningkatkan satu sifat alami secara berlebihan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam bermasyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu berupaya mencapai keseimbangan antara kedua sifat alami tersebut yang tercermin pada ajaran-ajaran di Pancasila. Pancasila adalah ajaran yang mempromosikan keseimbangan dalam hidup berkomunitas, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah sintesis yang ketiga, keseimbangan sistem kenegaraan. Pancasila adalah sintesis antara prinsip-prinsip demokrasi modern dan tradisi musyawarah mufakat bagi bangsa Indonesia, menciptakan dasar bagi negara modern yang selalu terbuka untuk pemikiran baru yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dinamis yang menggabungkan unsur-unsur lama dan baru dengan tujuan yaitu mencapai keseimbangan dan kemajuan dalam bermasyarakat dan bernegara, tapi tetap berlandaskan oleh Pancasila. Lalu ada nilai, norma, dan moral. Yang pertama ada nilai. Menurut Profesor Daji Darmo Diharjo mengklasifikasi tentang nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar. Adalah nilai yang bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang masa. Abstrak, umum, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nilai ini mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia adalah kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, kekeluargaan yang menolak individualisme dan egoisme. Yang kedua yaitu adalah nilai instrumen. Ini adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerja untuk waktu dan kondisi tertentu, mempunyai sifat dinamis, kontekstual, dan mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ketiga adalah nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Yaitu adalah penjabaran lebih lanjut lagi dari nilai instrumental. Sifat nilai ini dinamis karena yang diinginkan adalah tegaknya nilai instrumental dalam kenyataan. Lalu apa itu norma? Norma itu adalah aturan atau standar perilaku masyarakat yang diakui dan diterima oleh masyarakat itu sendiri dalam suatu kelompok sosial atau budaya. Nah, norma itu sebenarnya dibaginya banyak, cuman ada dua norma utama yaitu norma sosial dan norma hukum. Yang pertama, norma sosial. Norma sosial adalah aturan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dalam suatu budaya atau kelompok sosial. Mereka mencakup norma-norma moral, etika, dan sosial. Contoh norma sosial termasuk norma sopan santun, norma kesopanan, norma keadilan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan perilaku yang diatur dan ditegakkan oleh pemerintah atau otoritas hukum. Mereka biasanya termasuk dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur perilaku warga negara dalam bermasyarakat. Nah, tapi dalam pelanggaran norma hukum ini tidak seperti norma sosial, mereka ada konsekuensi hukumnya seperti denda atau hukuman penjara. Lalu yang terakhir adanya moral. Moral itu apa sih? Moral itu adalah seperangkap prinsip atau aturan yang mengatur perilaku dan tindakan individu atau kelompok dalam hal yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, atau dalam konteks sosial, budaya, atau agama. Moral merupakan pedoman etika yang membantu individu membuat keputusan dalam mengidentifikasi apa yang dianggap baik atau buruk dalam berbagai situasi kehidupan. Moral juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada agama, pendidikan, budaya, dan pengalaman pribadi. Ya, walaupun ada beberapa prinsip moral yang universal, banyak juga aspek moral yang bersifat relatif dan dapat berbeda-beda antara individu dan kelompok lainnya. Selanjutnya ada makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Makna dan nilai sila Pancasila adalah arti atau maksud dari tiap bunyi sila Pancasila serta hal-hal penting yang berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal penting tersebut terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Berikut makna dan nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung makna bahwa seluruh bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada
di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antara pemeluk agama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah mengakui persamaan derajat antara sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, mengandung makna adanya suatu usaha untuk menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah bekerja demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air bangsa, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung makna bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan merugikan kepentingan umum, serta menghargai hasil karya orang lain. Terakhir, di sini ada kesimpulannya. Kita dapat menyimpulkan berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan mengenai materi yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya.